Assalamualaikum sahabat Nijos Channel. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga sahabat sehat-sehat saja. Amin. Kali ini saya mengajak sahabat untuk mengikuti kajian Islami Kamis pagi. Penyelenggaranya adalah DKM Masjid Jami Al-Ikhwan, Komplek Hankam Kelapa II, Depok. Penceramahnya adalah Ustadz Dadi Supriyadi. Adapun topiknya adalah Tafsir Al-Quran. Oleh karena itu, marilah kita simak apa yang akan disampaikan. Semoga dapat menambah ilmu dan wawasan keislaman kita semua. Jangan lupa subscribe, like, share, komen dan nyalakan lonceng notifikasinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ayyuhal hadiruna ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin illal ladina amanu wa amilus solihati falahum azrum ghairu mamnun. Bapak ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai detik ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat panjang umur dalam keadaan sehat, panca indera kita masih berfungsi dengan sempurna. Dengan ketiga nikmat ini alhamdulillah kita masih bisa merasakan nikmat-nikmat yang lain pemberian Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita masih bisa merasakan nikmatnya iman dan Islam. Salah satu wujud iman dan Islam adalah kita masih diberikan kemauan untuk terus beristighfar, memohon ampun kepada Allah, diikuti dengan taubatan nasuha, masih terus semangat untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan kita di masa lalu, dan masih semangat untuk menyempurnakan amal baik kita, sehingga amal baik kita menjadi amal soleh, amal yang sempurna, amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada para nabi, para rasul, wabil khusus Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, sahabatnya, sampai kepada kita selaku umatnya yang senantiasa berusaha taat tunduk patuh melaksanakan ajaran-ajarannya. Baik, kita awali silaturahim ini dengan doa. Pertama, kita bersihkan dulu hati dan pikiran kita dari pengaruh bisikan iblis setan yang terkutuk, yang selalu menggoda manusia, mengajak manusia untuk berselisih, bermusuhan, menanamkan ke dalam hati manusia sifat benci, dengki, dendam, iri hati, buruk sangka, ego, kikir, serakah, malas dan sebagainya. Kita sama-sama baca ta'awudz, baca basmalah dan doa mohon perlindungan sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzu bika min hamajatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayahzurun. Kita doakan negeri kita tercinta Indonesia, mudah-mudahan tetap aman sentosa, selamat sejahtera, badatun thayyibatun warubun ghafur. Mudah-mudahan kita semua, keluarga besar kita senantiasa diberikan oleh Allah kesehatan, keselamatan, kesejahteraan, kemakmuran, kebahagiaan, terhindar dari musibah, terhindar dari penyakit yang berbahaya. Jika ada di antara kita, keluarga kita, saudara kita yang sedang sakit, maka ya silakan sebutkan namanya.
Mudah-mudahan Allah sembuhkan penyakitnya, Allah tanamkan ke dalam hatinya keikhlasan dan kesabaran, sehingga sakitnya jadi sabab Allah sucikan jiwanya, Allah gugurkan dosa-dosanya. Mudah-mudahan Allah senantiasa menganugerahkan kepada kita keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, anak-anak yang soleh dan solehah, segala hajat, doa, cita-cita kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ibu-ibu yang berbahagia, saya sering menyampaikan kalau diumpamakan hidup kita ini, ya hidup di dunia ini seperti perjalanan atau perputaran sinar matahari. Ya, terbit sama dengan lahir, terbenam sama dengan meninggal gitu, Bu. Nah, di usia lolita seperti ibu-ibu ini, tahu lolita, Bu? Lebih dari 50 tahun. Lebihnya mungkin udah banyak ya, Bu ya. Ya. Di usia ibu-ibu sekarang ini yang sudah lolita ini, Bu, kira-kira posisi mataharinya sudah ada di mana, Bu? Ya, posisi mataharinya sudah lewat asar menjelang maghrib gitu. Dari asar ke maghrib aja deket, Bu. Apalagi ini itu sudah lewat apa? Lewat asar. Ya. Maka program untuk menghabiskan umur kita ada dua nih, Bu. Program dalam rangka menghabiskan umur kita sekaligus mensyukuri umur kita, gitu kan, ada dua. Apa? Yang pertama, program menghapus dosa dan kesalahan di masa lalu. Yang kedua, program ngumpulin bekal. Ya, ngumpulin bekal untuk pulang nanti ke alam barzah, ke alam akhirat. Kenapa? Karena perjalanan kita jauh, Bu. Ya, dulu ibu umroh atau haji itu kan hanya lintas negara. Ini perjalanan jiwa kita lintas apa? Lintas alam, Bu. Perjalanan kita lintas alam. Jadi perjalanan kita sangat jauh. Ya, perjalanan kita sangat jauh. Lintas alam, bukan lintas negara lagi. Ya, maka harus punya bekal yang cukup. Yang kedua, segala administrasi harus beres semua. Sehingga apa? Sehingga perjalanannya lancar. Maka pulang ke sana tidak boleh punya dosa. Ya, tidak mungkin kita tidak berbuat dosa. Kenapa? Karena kata Nabi, sebaik-baik manusia bukan manusia tidak pernah berbuat dosa. Tapi sebaik-baik manusia adalah ketika dia berbuat dosa, kemudian dia menyadari kesalahannya dan dia berusaha dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu, Bu. Itu sebaik-baik manusia. Sekali lagi, gak mungkin manusia tidak berbuat dosa. Tapi mungkin gak manusia bersih dari dosa? Mungkin. Sangat mungkin manusia bersih dari dosa. Ya. Maka program kita pada kesempatan yang baik ini, ya, program kita menghabiskan usia kita ada dua. Pertama, program menghapus dosa dan kesalahan di masa lalu. Yang kedua apa? Program ngumpulin bekal. Pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan? Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita lihat. Kemarin sudah saya sampaikan ayat ini. Ya, tapi sekarang kita lebih jelas lagi. Surat 5 ayat 9, Bu. Surat 5 Al-Maidah ayat 9. Tuh. Allah telah menjanjikan kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Selagi Allah menjanjikan kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Satu, apa janjinya? Allah akan mengampuni segala dosa-dosanya. Tuh. Jadi kalau dosa kita ingin diampuni oleh Allah, syaratnya apa?
beriman dan beramal soleh. Janji Allah yang kedua apa? Janji Allah yang kedua, Allah akan memberikan pahala yang besar. Kan tadi program kita dua, menghapus dosa dan kesalahan. Yang kedua apa? Ngumpulin pahala. Itu Bu. Ternyata untuk menghapus dosa dan kesalahan di masa lalu dan ngumpulin pahala cukup. Apa amalnya Bu? Beriman dan beramal soleh. Ya, beriman dan beramal soleh. Sesungguhnya ya Allah berjanji, Allah menjanjikan kepada orang yang beriman dan beramal soleh, satu, Allah akan memberikan kepadanya ampunan dan pahala yang besar. Ada lagi ayat yang setara yang hampir sama dengan ayat yang barusan dibaca. Ya, tambahin lagi Bu, surat 29 ayat 7. Surat 29 ayat 7. Dua 29 ayat 7. Ketemu? Mangga. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, gitu nggak Bu? Terus? Pasti akan kami hapus kesalahan-kesalahannya. Dan mereka pasti akan kami beri balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Pasti kami akan hapus kesalahan-kesalahannya dan kami akan berikan balasan dengan yang lebih baik. Tuh. Halo? Tadi di surat Al-Maidah ayat 9, Allah berjanji kepada orang yang beriman beramal soleh akan memberikan ampunan dan pahala yang besar. Kemudian di surat Al-Ankabut ayat 7, Allah berjanji kepada orang yang beriman beramal soleh, pasti Allah akan menghapus segala kesalahan-kesalahannya dan akan memberikan balasan kebaikannya dengan balasan yang lebih baik. Tuh. Jadi amalannya cuma satu, beriman dan beramal soleh. Nah cuman yang disebut dengan amal soleh itu yang seperti apa gitu Bu. Saya sering menyampaikan bahwa tidak setiap amal baik menjadi amal soleh. Yang disebut dengan amal soleh, soleh artinya sempurna. Jadi amal soleh artinya amal yang sempurna. Amal soleh artinya amal yang diterima oleh Allah. Artinya apa Bu? Artinya tidak setiap amal baik menjadi amal soleh. Tidak setiap amal baik diterima oleh Allah. Ada orang yang berbuat baik, amal baiknya sia-sia. Tidak jadi amal soleh gitu. Penyebabnya apa? Ini akan kita bahas. Ya, Bu. Amal baik akan menjadi amal soleh ketika apa? Ketika dikerjakan dengan ikhlas. Ya. Pertama, berbuat baiknya dasarnya iman. Yang kedua, dikerjakan dengan ikhlas. Tapi pasti kalau berbuat baiknya didasari keimanan, pasti buahnya ikhlas. Nah, ikhlas itu minimalnya ada 3 kriteria, Bu. Amal baik disebut ikhlas ketika apa? Ketika kita berbuat baiknya, ketika kita beribadahnya harus apa Bu? Lillah. Lillah itu apa Bu? Karena Allah. Harus lillah karena Allah. Ya. Pertama harus lillah dulu. Sekedap teh nuju ieu lah. Nuju on air. Ya. Jadi yang pertama harus apa Bu? Lillah. Lillah itu artinya karena Allah. Ya. Jadi berbuat baiknya harus karena Allah. Tidak boleh karena apapun. Makanya Nabi bersabda, ya, ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa gini Bu, barang siapa yang mengerjakan amal baik tanpa didasari Bismillahirrahmanirrahim akan hilang rahmatnya. Pada dengar nggak hadis itu? Iya. Jadi kalau kita berbuat baik bukan atas nama Allah, tidak didasari Bismillahirrahmanirrahim, tidak akan ada rahmatnya. Artinya apa? Tidak akan menimbulkan, Allah tidak akan memberikan kasih sayangnya walaupun dia berbuat baik. Rahmat itu kan artinya kasih sayang Allah, Bu. Rahmat itu artinya kasih sayang Allah. Gitu. Ya. Makanya setiap perbuatan baik awalnya dengan kalimat apa, Bu? Bismillahirrahmanirrahim.
Gitu, Bu. Artinya apa? Kita berbuat baiknya karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Kita berbuat baiknya bukan karena manusia, tapi karena Allah. Sebab kalau kita berbuat baik karena manusia bukan karena Allah, di situ kadang-kadang suka terselip di hati ingin dapat apa? Pujian. Ingin disebut orang baik. Itu sudah kategori apa, Bu? Riya. Kalau riya tidak akan diterima oleh Allah. Mohon maaf. Tidak akan ada pahalanya, ya. Pahala di dunia dapat, tapi pahala di akhirat nggak dapat, Bu. Oh iya. Ya, gini misalnya, orang berbuat baik, dia berbuat baik, ya berbuat baik juga gitu. Tidak disebut amal buruk ya, tapi dia berbuat baik. Tapi karena riya tetap berbuat baik. Nah, ini orang hanya akan mendapat balasan di mana, Bu? Di dunia saja. Akhirat dia nggak dapat balasan. Di akhirat dia nggak dapat balasan. Gitu. Contohnya misalnya kita lihat surat 17 ayat 18. Surat 17 ayat 18. Silakan. Barang siapa menghendaki kehidupan sekarang atau dunia, Barang siapa menghendaki kehidupan sekarang, terus maka kami segerakan baginya di dunia ini apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki. Kemudian kami sediakan baginya di akhirat neraka jahanam. Dia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Ketika ibadahnya untuk kehidupan dunia, bukan karena Allah tapi karena dunia, bukan karena akhirat tapi karena dunia. Dunianya dapat nggak, Bu? Dapat, dibalas oleh Allah, tidak didudukan sama sekali. Cuma di akhirat nggak dapat apa-apa, dia dapat neraka jahanam. Nauzubillahi min dzalik. Tapi kalau beramal soleh, dunia dapat, akhirat dapat, gitu aja. Ya, sekali lagi, Bu. Jadi berbuat baik itu harus karena Allah. Kalau berbuat baik karena Allah harus pakai apa? Bismillahirrahmanirrahim. Cuma begini, Bu. Bismillahirrahmanirrahim tidak hanya sebatas ucapan, tapi perilaku. Contoh begini, misalnya ada seorang pedagang, ya. Seorang pedagang keluar dari rumahnya, dia ngucapin apa? Bismillahirrahmanirrahim, diikuti dengan mengucapkan Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Udah bener nggak, Bu? Udah bener. Dia mau dagangnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Berarti atas nama Allah dia berbuat baiknya karena Allah. Kalau karena Allah pakai Rahman, pakai Rahim, pakai kasih sayang. Kemudian dia berserah diri kepada Allah dengan mengucapkan apa? La haula wala quwata illa billahi aliyil azim. Bener nggak? Bener. Sampai ke tempat dagangnya, sampai pasar atau sampai tokonya, apa yang dia lakukan? Satu, timbangannya dikurangi. Yang kedua, mencampur barang yang bagus dengan barang yang jelek, sehingga harganya sama. Curang nggak namanya? Sesungguhnya dia pakai Bismillah nggak? Tidak. Kalau pakai Bismillah, dia pakai apa? Pakai aturan Allah. Kalau pakai Bismillah, pakai kasih sayang. Kalau pakai kasih sayang, pakai apa? Pakai kepedulian dan tanggung jawab. Iya, Bu. Dia pakai kepedulian dan tanggung jawab dagangnya. Otomatis dia tidak mengurangi timbangan. Dia tidak berbuat curang. Gitu nggak, Bu? Kalau yang jelek dikatakan jelek, yang bagus dikatakan bagus. Ini barangnya jelek, Bu, makanya harganya sekian. Ini barangnya bagus, makanya harga sekian. Iya, Bu. Ada yang jualan telur bebek gitu, Bu. Ya, telur bebek. Nah, begitu jualan mungkin karena dibawa ya dipanggul sehingga apa? Banyak telur yang pecah. Ada yang beli, ya, yang beli. Mbak, ini telur berapa harganya? Ya, yang apa namanya? Yang utuh, yang bagus harganya 2.500. Yang pecah 1.500. Ya udah, saya pesan yang pecah aja. 10 biji. Padahal yang pecahnya cuma 2. Gimana caranya? Pecah-pecahin aja. Ya walaupun pecah tetap kan, Bu.
Kan tetap telurnya segitu juga gitu, Bu. Nah, gitu, Bu. Nah, itu harganya beda. Kembali itu yang belinya tuh yang nggak pakai bismillah gitu, Bu. Nah, kembali. Ya. Nah, jadi kalau pakai bismillah harus dengan kasih sayang. Kenapa? Karena selain lillah, ini disebut ikhlas, Bu. Selain lillah harus apa? Harus billah. Kalau billah, apa, Bu? Artinya billah itu dengan aturan Allah. Dia berbuat baiknya dengan aturan Allah. Berbuat baiknya dengan petunjuk Allah. Berbuat baiknya pakai hukum Allah. Kan ini. Dagang itu perbuatan baik. Dagangnya harus pakai apa, Bu? Pakai billah. Tidak hanya lillah, juga harus billah. Harus apa? Pakai aturan Allah. Ya. Nih kita lihat. Ya, jadi kalau dagang, kalau berbuat baik pakai billah berarti pakai ayat. Ya, pakai hukum Allah. Pakai aturan Allah. Itu nggak boleh pakai aturan manusia. Kalau manusia kan pengennya untung mulu. Ya, hanya sebatas untung gitu kan. Hasilnya untung, kemudian buahnya seperti apa bodo amat. Yang penting untung. Mau halal mau haram bodo amat. Nah, kebanyakan manusia kan begitu. Ya, nih kita lihat ya. Kita lihat di surat 18 ayat 103 sampai 105. 18 ayat 103 sampai 105. Silakan. Surat 18 ayat 103 sampai 105 maka. Katakanlah Muhammad terus. Apakah perlu kami beritahukan kepadamu tentang orang yang paling rugi perbuatannya? Katakanlah Muhammad, akan aku beritahukan kepadamu orang yang paling merugi perbuatannya. Jadi ada, Pak, Bu, orang yang paling merugi perbuatannya. Perbuatan apa yang rugi? Perbuatan baiknya tentunya. Orang yang bagaimana yang rugi perbuatannya? Terusin. Yaitu orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya. Orang yang paling merugi perbuatannya adalah orang yang sia-sia amal baiknya, padahal dia sudah menyangka berbuat sebaik-baiknya. Ada yang perbuatan baiknya sia-sia. Akhirnya rugi dia, ya rugilah. Dia dapat hanya dunia aja. Padahal hidup kita tidak hanya di dunia kan. Bahkan hidup yang kekal bukan di dunia, tapi di mana, Bu? Di akhirat. Dunia mah hanya sebatas ad-dunya'u mazra'atul akhirah. Hanya ladang, tempat mampir aja. Bukan tujuan gitu. Gara-gara apa sia-sia perbuatannya? Terusin ayat 105-nya. Mereka itu adalah orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhan. Nah, itu mengingkari ayat Allah berarti dia tidak beriman. Yang kedua apa? Berbuat baiknya tidak pakai ayat. Berbuat baiknya tidak sesuai dengan perintah Allah. Gitu nggak, Bu? Kan Allah ngasih perintah, silahkan cari rezeki, tapi yang bagaimana, Bu? Yang halal. Yang halal itu 3, Bu. Halal cara mendapatkannya, halal jenisnya, dan halal ukurannya. Nah, sementara ini yang diperhatikan oleh umat Islam hanya halal apa, Bu? Halal jenisnya saja. Halal cara mendapatkannya tidak begitu mendapat perhatian. Betul nggak? Contoh, mohon maaf, umat Islam kalau dikasih daging babi nolak apa nerima, Bu? Nolak. Pertama nolak. Haram. Daging babi itu haram. Makanya dikasih daging babi nolak. Bahkan tidak hanya nolak, marah dia. Aku muslim, haram daging babi. Gitu. Tapi umat Islam ketika dikasih uang haram nolak apa nerima? Nah itu. Berarti dia hanya memperhatikan jenisnya aja, tapi cara mendapatkannya tidak diperhatikan. Oh iya, Bu. Oh iya, Bu, mohon maaf. Karena kenyataannya Indonesia masih negara yang korupsinya tingkat tinggi, Bu. Kenyataannya, betul nggak? Iya, saya walau alam, saya makan lihat di berita aja. Gitu, Bu. Bener apa tidak saya tidak tahu. Iya, Bu. Ya, saya tidak tahu, Bu. Ya, wallahu alam bisawab. Sekarang kalau mau kerja harus nyogok, padahal dia tahu nyogok suap itu adalah neraka. Bukan dosa lagi lah, langsung neraka loh, Bu.
Sogok suap itu langsung neraka. Ya kata Nabi, yang menerima, yang nyogok, yang menerima sogokan masuk neraka. Bukan dosa lagi. Kalau dosa masih bisa diampuni, kalau sudah masuk neraka berarti udah nggak diampuni. Mohon maaf. Iya, ini mah contoh. Tapi saya bukan cerita Indonesia, Pak. Cerita negara tetangganya Malaysia gitu. Kembali ke laptop. Ini mah contoh. Iya, Bu. Ya. Jadi kalau bila harus sesuai dengan aturan Allah, pakai aturan Allah. Ibu nggak boleh sholat sembarangan, pakai aturannya. Ada syarat rukunya, patuhi itu. Ya, mentang-mentang lagi kuat, lagi semangat. Ya, sholat subuh kan ini baru bangun, masa cuma 2 rakaat. Tambahin 8 rakaat dah. Misalnya. Nggak boleh. Kenapa? Aturan yang dicontohkan nabinya cuma 2 rakaat. Itu. Ini namanya billah. Harus pakai aturan. Ya, ibu bayar zakat fitrah. Saya mah zakat fitrahnya nggak mau setelah pada saat Idul Fitri saya mah. Ya, saya mah mau setelah Idul Fitri aja. Seminggu setelah Idul Fitri, bukan zakat fitrah namanya. Sedekah aja. Itu enggak bilah namanya, Bu. Jadi kalau harus bilah mah ada aturan. Itu ikhlas itu kita satu harus apa, Bu? Lillah. Yang kedua apa? Billah. Billah itu apa? Dengan aturan Allah. Gitu. Ya, nah hari ini kita lagi proses billah ini. Kenapa? Lagi belajar Quran. Lagi baca Quran, mempelajari Quran supaya apa? Supaya kita tahu apa yang harus dilakukan sesuai dengan aturan Allah apa tidak, gitu. Ya, sesuai aturan Allah apa tidak. 2, gitu. Yang ketiga, ya tadi yang pertama lillah karena Allah. Yang kedua, billah dengan aturan Allah atau dengan hukum Allah, dengan syariat yang sudah Allah tetapkan. Yang ketiga, illallah. Yang ketiga apa, Bu? Illallah. Ilah itu artinya apa? Ya semata-mata ibadahnya untuk mendapat ridho Allah. Udah gitu aja. Ya, saya sekarang mengerjakan ibadah itu, mengerjakan kebaikan itu hanya sebatas ingin mendapat ridho Allah. Kalau ingin mendapat ridho Allah, tidak minta balasan, tidak ucapan terima kasih. Ya, kita lihat surat 76 ayat 9. 76 ayat 9. Sambil berkata, sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah karena mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak mengharap balasan dan terima kasih dari kamu. Nah, gitu. Ya. Jadi aku berbuat baik kepadamu semata-mata ingin mendapat keridhaan Allah, tidak berharap balasan dan ucapan terima kasih. Gitu, Bu. Mohon maaf. Kalau ibu berbuat baiknya masih ingin mendapat balasan dan ucapan terima kasih dari orang, siap-siap aja kecewa. Siap-siap aja, Bu, kecewa. Kenapa? Kenapa kecewa, Bu? Karena orang yang bersyukur itu sedikit. Iya, Bu. Kenapa orang yang bersyukur sedikit? Kan gini, Bu, mohon maaf. Ya, iblis pernah bersumpah di hadapan Allah. Iblis pernah bersumpah di hadapan Allah. Salah satunya apa sumpahnya? Ya Allah, engkau tidak akan kebanyakan manusia bersyukur. Jadi iblis salah satu ikhtiar usaha menggoda manusia apa? Menjauhkan manusia dari syukur. Kenapa? Karena dia tahu dalilnya. Allah sudah ngasih peringatan sekaligus kabar gembira. Apa peringatan kabar gembiranya? La in syakartum la azidanakum. Barang siapa yang bersyukur Allah tambah nikmatnya. Tapi sebaliknya, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa tidak bersyukur, azab Allah sangat pedih. Iblis juga tahu ayat itu. Makanya dia berusaha bagaimana caranya manusia nggak bersyukur. Kenapa? Iblis nggak mau manusia ditambah nikmatnya. Maunya apa? Maunya manusia mendapat apa? Azab. Oh iya, Bu. Karena iblis itu pendendam. Iblis itu sifat pendendam. Dia dendam banget kepada siapa? Nabi Adam dan keturunannya.
Makanya dia akan berusaha mencelakakan siapa? Anak Adam. Salah satunya apa? Salah satunya menggoda manusia supaya anak-anak Adam tidak bersyukur. Kalau tidak bersyukur dekat dengan azab Allah. Gitu. Nih, sumpah iblis di hadapan Allah. Ya, surat 7 ayat 16 dan 17. 7 ayat 16 dan 17. Iblis menjawab. Yang menjawab siapa, Bu? Iblis. Berarti iblis sedang tanya jawab. Dengan siapa? Dengan Allah. Terusin. Karena engkau telah menghukum aku tersesat, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu. Tuh, siapa yang ngomong, Bu? Iblis. Di hadapan Allah. Kenapa Allah ceritakan ini? Supaya kita waspada. Kata iblis, ya Allah, karena engkau telah menghukum saya tersesat, maka aku akan menghalang-halangi manusia dari jalan yang lurus. Jalan yang lurus kan Quran, Bu. Jadi kalau ada manusia yang mau belajar Quran, iblis gak suka, dia goda. Ya. Terus gimana lagi? Terusin. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan dan dari belakang, dari kanan dan dari kiri. Mereka dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Tuh gitu, Bu. Aku akan datang dari depan, menggoda manusia dari belakang, menggoda manusia dari kanan, menggoda manusia dari kiri. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan manusia bersyukur. Tuh poinnya di situ. Kenapa Allah ngasih tahu ini? Karena Allah sayang supaya kita waspada. Makanya mohon maaf, selain kita mengucapkan bismillah setiap kita mengerjakan kebaikan, tambahin baca apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Supaya apa? Ikhlas kita terjaga. Keikhlasan kita terjaga. Awalnya ikhlas, akhirnya juga ikhlas. Gitu, Bu. Engkau tidak akan mendapati kebanyakan manusia bersyukur. Dan kebanyakan manusia itu gak bersyukur. Maka saya bilang, Bu, mohon maaf, kita tidak akan mungkin terhindar dari dosa ini. Dosa apa? Kufur nikmat. Gak mungkin bisa menghindari dosa ini. Oh iya, jujur ya. Bu, jujur nih. Kalau misalnya nikmat yang diberikan oleh Allah ya, harus dibayar dengan ibadah kita. Kebayar gak kira-kira, Bu? Gak kebayar. Satu. Yang kedua, jujur nih. Nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita yang disyukuri dengan yang tidak disyukuri, banyakan yang mana? Yang tidak disyukuri. Gitu. Makanya kebanyakan manusia gak bersyukur. Jadi jangan kaget kalau ibu baik sama orang, kemudian orang itu mengecewakan ibu, jangan kaget. Oh iya, Bu. Ya, ibu menolong dia dengan ikhlas awalnya. Tapi dia mengecewakan, air susu dibalas dengan air tuba. Akhirnya apa? Ibu kecewa, ibu marah. Kenapa? Itu tadi. Karena niatnya salah, tidak ilallah. Harusnya ilallah, artinya apa? Semata-mata ingin mendapat ridha Allah. Kalau ingin mendapat ridha Allah, tidak minta balasan, tidak mendapat ucapan terima kasih. Tidak berdapat ucapan terima kasih. Oh iya, Bu. Harusnya kan begini, harusnya nih. Ini wujud syukur, ini wujud terima kasih nih, Bu. Wujud syukur, wujud terima kasih. Ketika ada orang baik sama kita, balasnya apa? Kebaikan lagi, harus kan begitu. Ya, nih, ini wujud syukur berterima kasih kepada kebaikan orang. Karena gini, Bu, nikmat itu kan ada dua ya. Ada nikmat yang langsung diberikan oleh Allah, langsung diberikan oleh Allah, tidak lewat perantara lagi. Nikmat apa? Nikmat sehat, panca indera sempurna. Itu pemberian langsung dari Allah itu. Ya, nggak ada manusia bisa ngasih nikmat itu, nggak bisa. Oh iya, Bu, mohon maaf. Ya, contoh mohon maaf, Bu. Makanya sekarang saya juga lagi diuji. Ya, kenapa? Yang bantu-bantu di rumah saya, gitu kan, suaminya kena stroke, Bu. Ya, padahal masih usia 40-an lah, masih jauh di bawah saya. Gitu, Bu. Ya ujian juga buat keluarga kita, otomatis ya sering pulang kan nih si Bibi. Sering pulang, akhirnya apa? Kerjanya kan terganggu, nggak apa-apa. Gitu, Bu. Tapi saya lihat ternyata, oh subhanallah, bahwa kesehatan itu pemberian siapa, Bu? Allah, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Yang bisa menyembuhkan siapa, Bu? Hanya
Nah itu jadi nikmat sehat, panjang umur, panjang indera sempurna, itu nikmat pemberian langsung dari siapa Bu? Allah. Ibu bisa bernapas dengan lega, itu langsung pemberian siapa Bu? Allah. Ya, tangan kita masih bisa digerakkan untuk ngambil gelas, ini pemberian siapa Bu? Allah. Kaki kita masih bisa dilangkahkan sesuai dengan keinginan kita, itu pemberian siapa Bu? Allah. Itu nikmat yang langsung diberi oleh apa? Allah. Yang kedua, ada nikmat yang diberikan oleh Allah lewat siapa? Lewat sababiyah. Lewat sababiyah manusia. Ya. Ada orang yang baik kepada kita, ngasih peluang pekerjaan misalnya. Gitu nggak Bu? Itu nikmat yang yang diberikan oleh Allah lewat sababiyah. Sababiyah orang dong yang datang yang datang nolong, gitu nggak Bu? Yang ngasih pekerjaan, yang ngasih gaji kan sababiyah orang. Betul nggak Bu? Hakikatnya itu nikmat dari siapa? Dari Allah. Nah, cara mensyukurinya gimana? Selain mengucapkan alhamdulillah juga apa? Kebaikan orang harus dibalas dengan kebaikan. Surat 4:86. Surat 4 ayat 86. Silakan. Apabila kamu dihormati dengan suatu salam penghormatan. Kalau kamu dihormati dengan salam penghormatan, Bu. Terus? Maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik. Bu, orang berbuat baik ngucapin salam harus dibalas, apalagi orang berbuat baik sama kita, gitu nggak Bu? Bandi balasnya dengan yang lebih baik lagi. Makanya ada hadis yang mengatakan begini, kalau jadi kan gini Bu, ngucapin salam hukumnya apa? Sunnah. Tapi menjawab salam hukumnya apa? Wajib. Menjawab salam aja harus dengan yang lebih baik, apalagi orang berbuat baik sama kita. Iya Bu. Kan ada aturannya, kata Nabi, kalau ada orang yang ngucapin assalamualaikum, kan dia ngasih satu, mendoakan kepada kita supaya apa? Supaya kita selamat. Kasih dua, jawabnya dua. Apa jawabnya? Waalaikumsalam warahmatullah. Kasih dua dulu, warahmatullah. Dia ngasih satu, kasih apa dua. Kan lebih banyak, lebih baik. Dia mendoakan supaya apa? Supaya kita mendapat berkah. Kita doakan supaya dia mendapat berkah dan rahmat. Gitu nggak Bu? Kemudian dia ngucapin salamnya begini, assalamualaikum warahmatullah. Dua yang dia kasih. Mendoakan kita supaya mendapat berkah dan rahmat, kita doakan tiga. Kita doakan tiga. Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Kan dia pertama ngucapin selamat supaya kita selamat. Mendoakan supaya kita selamat. Jawabnya dua. Jawabnya dua. Waalaikumsalam warahmatullah. Semoga kamu selamat dan mendapat berkah. Nah, dia mendoakan dua. Assalamualaikum warahmatullah. Dia ngasih dua. Kita jawab tiga. Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Mudah-mudahan kamu selamat, dapat berkah dan mendapat rahmat. Terus bagaimana kalau misalnya dia mengucapkannya tiga, lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa magfiratuh. Ujungnya diampuni kan gitu. Minimalnya apa? Minimalnya sama. Terusin. Udah. Atau balaslah penghormatan itu yang sepadan. Minimalnya sama. Terus? Sungguh Allah memperhitungkan segala sesuatu. Nah gitu. Jadi mensyukuri orang berbuat baik apa? Ya kita balas kebaikan dia dengan apa? Kebaikan. Minimalnya ucapan apa? Terima kasih. Minimalnya ucapan terima kasih. Nah, saya bergaris bawahi betul Bu. Saya mengalami ayat ini wujud bahwa kebanyakan manusia tidak bersyukur. Saya diuji oleh Allah apa? Saya punya pegawai Bu. Pegawainya dari teman SMA. Teman SMA. Dia tidak punya pekerjaan. Ya udah saya pekerjaan di sekolah saya. Gitu Bu. Ternyata dia punya kelemahan. Kelemahannya apa? Dia ngucapin terima kasih nggak bisa. Kalau dia salah ngucapin maaf juga nggak bisa Bu. Minta maaf ngucapin terima kasih dia nggak bisa. Ujian nggak buat saya? Ujian keikhlasan itu namanya.
Oh iya Bu. Oh saya nggak mau perbuatan baik sama dia sia-sia. Ya, gimana caranya? Harus ilallah. Aku mengasih pekerjaan kepadamu. Aku sekarang ngasih rumah kepadamu. Itu semata-mata untuk apa? Untuk mendapat ridho Allah. Tidak minta balasan, ucapan terima kasih. Selesai. Ya Bu. Makanya sekarang saya lebih suka kalau bantu anak yatim, saya nggak kenal sama dia. Oh iya. Beberapa anak yatim yang saya biayai sekolahnya, saya tidak pernah mau mengenalnya. Ya, biar saya langsung ya ada orang tuanya datang ke saya. Ya, minta bantuan. Ya udah saya langsung aja biayanya dibayar kemana? Ke sekolah. Selesai kan Bu? Selesai. Saya tidak kenal dengan siapa anaknya. Ketika anaknya ketemu dengan saya dia tidak nanya, saya sakit hati nggak Bu? Enggak, kenapa? Nggak kenal juga kagak. Aman. Salah satu apa? Salah satu menjaga keikhlasan gitu. Lebih baik gak kenal kan daripada kenal nyebelin. Gitu. Di salah satunya. Makanya saya suka begitu. Ayo udah, bantu aja selesai. Gitu Bu. Oh iya Bu. Bantu aja selesai. Ketika dia mengecewakan kan tidak. Nah, masalahnya gini Bu, mohon maaf. Ya. Kenapa harus ilallah? Kenapa harus ilallah? Kan gini, kalau kita berharap balasan ucapan terima kasih, jadi ilallah itu tidak minta balasan ucapan terima kasih. Kalau kita masih minta balasan dari dia ucapan terima kasih, siap-siap aja kecewa. Kenapa? Setan akan goda dia. Jadi tidak menggoda kita mah sudah ikhlas berbuat baik. Tapi bagaimana caranya keikhlasannya rusak? Kan bisa jadi ikhlas di awal tapi nggak ikhlas di akhir, bisa nggak gitu? Bisa, awalnya ikhlas tapi ujungnya nggak ikhlas, bisa nggak begitu? Bisa. Ya, akhirnya setan apa? Menggoda orang yang kita tolong. Godanya gimana? Dia nggak bersyukur, malah apa? Mengecewakan diri kita, bisa nggak begitu? Bisa. Akhirnya apa? Kecewa. Kalau sudah kecewa apa Bu? Tanpa sadar mulut kita menyebut-nyebut kebaikan kita. Dasar tidak tahu diri. Udah ditolong, udah dibantu, nyebelin. Mulai sekarang saya tidak akan nolong dia lagi. Gitu nggak Bu? Ya mohon maaf. Suka begitu nggak? Nah itu. Akhirnya apa? Karena kita menyebut-nyebut apa? Menyebut-nyebut kebaikan kita, hilang pahala sedekahnya. Ya, surat 2 ayat 264. Surat 2 ayat 264. Surat 2 ayat 264. Dan janganlah kamu jadikan nama Allah. Bukan. Surat 2 ayat 264. Ya. Surat 2 ayat 264. Hei orang yang beriman. Terus betul. Hei orang yang beriman. Siapa yang beriman? Kita. Kata Allah gimana Bu? Jangan merusak pahala sedekahmu. Artinya apa? Pahala sedekah bisa rusak nggak? Kenapa pahala sedekah rusak? Karena ikhlasnya rusak gitu Bu. Ciri ikhlasnya rusak ketika apa? Terusin. Dengan menyebut-nyebutnya. Nah jadi ikhlasnya rusak ketika apa? Ketika kita menyebut-nyebut. Dasar tidak tahu diri. Udah ditolong, udah dibantu. Waktu datang dia mau pinjam duit, nangis-nangis. Drama. Gitu. Sekarang sudah dibantu, padahal itu buat kebutuhan saya, buat bayaran apa? Bayar iuran sekolah anak saya. Saya kasih pinjam dia, sekarang nggak bayar. Ditagih, dia yang galak. Galakan dia dibandingkan kita. Gitu nggak Bu? Mohon maaf. Betul nggak? Sering kali begitu nggak? Ih, subhanallah. Ya. Ya kadang-kadang begitu Bu. Kita mah berjuang untuk nolong dia apa? Nggak punya uang cash. Ya walaupun hujan-hujan kita datang ke ATM dulu ngambil uang dulu. Dalam rangka nolong apa? Dia. Padahal tuh buat kebutuhan kita juga. Janjinya sebulan, alhamdulillah 2 bulan nggak ada, 3 bulan nggak ada. Kabar berita juga nggak ada. Akhirnya apa? Dia nggak bayar. Itu air susu dibalas dengan air tuba nggak namanya?
Tapi jangan khawatir, Bu. Semua hutang pasti dibayar. Nggak ada yang tidak, semuanya dibayar. Oh iya, Bu. Semua hutang, walaupun kita misalkan ada orang punya hutang sama kita, pasti dibayar. Nggak mungkin enggak. Kenapa? Karena hutang tidak akan lunas karena kematian. Halo? Karena hutang tidak akan lunas karena kematian. Jadi walaupun dia mati, ya tetap dia punya hutang. Nanti akan dibayar. Dibayar di mana? Di yaumil hisab. Oh iyalah, Bu. Dibayar di mana, Bu? Di yaumil hisab. Jangan khawatir. Kalau misalnya ada orang yang berhutang, misalnya mohon maaf gak bayar-bayar, udah lepasin aja, sedekahkan aja sama dia, selesai. Tetap dia akan harus bayar. Bayar gimana? Bayar nanti di mana, Bu? Di akhirat. Oh iya. Walaupun misalnya kita sudah mengikhlaskannya, ya udah sedekah aja buat dia. Tapi dia tetap punya hutang. Kenapa? Karena satu pihak. Bu. Kecuali begini ya. Kecuali begini, misalnya. Ini orang yang punya hutang itu bukan tidak mau bayar. Tetap dia pengen bayar hutang. Tapi dia tidak punya kemampuan. Akhirnya minta waktu sama kita. Karena kita melihat kasihan, ya sudah dah kalau gitu kamu lunas saja. Hutangnya lunas. Jadi dia orang berhutang itu memang ingin bayar gitu, Bu. Tapi kita ikhlaskan. Berarti ada ijab kabul enggak itu? Ada ijab kabul, itu mah baru lunas, selesai. Tapi kalau ada orang yang tidak niat bayar, kemudian ibu ikhlaskan, tetap dia punya hutang sampai kapanpun. Sampai dia bayar, tetap dia punya hutang. Sampai dia bayar. Kapan bayarnya? Kalau tidak di dunia, berarti bayar di mana, Bu? Wah ya, dan di akhirat mah. Oh iya, Bu, di akhirat bunganya banyak lagi. Besar loh bunganya. Kenapa? Dibayarnya bukan dengan uang lagi. Kalau di dunia utang uang dibayar apa, Bu? Uang. Tapi kalau di akhirat hutang uang dibayar apa? Amal soleh. Kan rugi. Gitu. Satu, pahala sedekah hilang kenapa? Karena disebut. Udah jangan kepancing. Terusin. Dan menyakiti perasaan penerima. Tuh ngasih sih ngasih, tapi sampai nyebelin. Kamu datang ke sini lagi butuh doang. Ada nggak gitu, Bu? Lagi butuh datang, kalau nggak butuh cicing wae. Lagi seneng diem aja, lagi susah baru datang bagi-bagi WK susah. Ngasih tapi sambil apa? Sambil nyakitin, nggak boleh itu. Kasih aja. Kalau enggak. Iya, Bu. Kalau saya udah nggak banyak cerita, misalnya ada orang nih nggak layak dikasih nih orang. Kenapa? Udah ngutang berkali-kali, ngutang terus. Saya nggak bakal ngasih lagi. Udah saya kasih aja ongkos nih udah. Misalnya dia pinjam 1 juta, kasih aja 50.000 buat pulang, selesai. Gitu, Bu? Iya, Bu. Kenapa? Kalau ngasih mah kan beres urusannya. Betul nggak, Bu? Nah, terusin. Seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya. Nah, gitu, Bu. Ya, jadi pahala sedekah hilang, satu karena menyebut-nyebut, satu. Yang kedua menyakiti perasaan si penerima. Yang ketiga apa? Karena riya. Riya itu apa? Ingin dapat pujian dari Allah. Pamer, ingin mendapat pujian dari orang. Terus? Pada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Terus? Perumpamaannya, orang itu seperti batu yang licin, yang di atasnya ada debu. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Nah gitu nggak, Bu? Diumpamakan oleh Allah seperti apa? Ketika seperti ada batu licin, ya, yang di tanahnya ada apa? Yang di atas batunya ada tanah gembur gitu nggak, Bu? Tertimpa hujan lebat, bersih nggak? Bersih. Artinya apa? Tidak berbekas. Ya, akhirnya apa? Amal baiknya tidak menjadi amal soleh. Makanya berbuat baik harus 3. Satu apa, Bu? Lillah. Tahu lillah itu apa tadi? Karena Allah. Yang kedua, billah, dengan aturan Allah. Yang ketiga, illallah, semata-mata untuk mendapat ridho Allah. Gitu, Bu. Nah, supaya ikhlas, supaya perbuatan baik kita ikhlas, supaya lillah, billah, ilallah, maka berbuat baiknya dasarnya harus iman. Gitu, Bu.
Nah, iman itu apa? Iman itu kan kesadaran. Iman itu wujudnya kesadaran. Jadi berbuat baik itu harus sadar betul. Sadarnya apa? Sadar ketika kita berbuat baik itu bukan untuk orang lain, tapi kita berbuat baik buat siapa, Bu? Diri kita sendiri. Bu, mohon maaf. Jangan berpikir ibu nolong orang buat tanam jasa, bukan. Kita nolong orang bukan tanam jasa, tapi apa? Kita nolong orang itu dalam rangka bayar hutang. Hutang apa yang kita bayar? Satu, bayar nikmat. Hutang nikmat. Betul nggak, Bu? Makanya kita berbuat baik dalam rangka apa? Syukur nikmat aja udah. Kan saya bilang mohon maaf, Bu. Kalau nikmat pemberian Allah kita bayar dengan ibadah kita nggak bakal cukup, nggak bakal kebayar. Tapi niat kita berbuat baik dalam rangka apa? Dalam rangka mensyukuri nikmat. Supaya apa? Supaya hukum ini berlaku buat kita. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adabi lasadid. Jadi yang berlakunya buat kita apa? La in syakartum la azidanakumnya apa? Aman. Itu, Bu. Kita bersyukur, tambah nikmatnya. Jadi berbuat baik ibadah kita. Kita sholat dalam rangka apa, Bu? Syukur. Syukur apa? Atas nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah. Kenapa sholatnya masih bisa sempurna? Masih bisa berdiri, masih bisa ruku, masih bisa sujud, masih bisa duduk gitu nggak, Bu? Iya, alhamdulillah. Makanya sholat itu salah satu cara mensyukuri nikmat panjang umur dan nikmat sehat. Iya, Bu. Sholat dalam rangka syukur nikmat. Yang kedua apa? Sholat dalam rangka istighfar, mohon ampun kepada Allah. Karena bisa jadi ini tubuh kita sering dipakai apa? Sering dipakai maksiat, sering dipakai berbuat dosa dibandingkan ibadah. Betul nggak begitu? Jadi dua. Jadi ketika kita berbuat baik, satu sedang apa? Sedang mau bersyukur atas nikmat Allah. Yang kedua apa? Sedang menghapus dosa. Jadi ketika kita berbuat baik bukan tanam jasa, tapi apa? Kita lagi bayar utang. Dah, selesai. Yang namanya bayar utang bukan tanam jasa, berarti apa? Ya kita nggak perlu mengingat-ingat kebaikan kita. Sebab semakin diingat kebaikan kita, semakin apa? Semakin riskan, ikhlasnya hilang. Itu. Halo? Gitu, Bu. Nah, jadi kalau kita berbuat baik harus apa? Penuh dengan kesadaran. Sadar bahwa berbuat baik buat apa, Bu? Bukan buat orang lain, tapi buat siapa, Bu? Kebaikan kita sendiri. Semua kebaikan kita buat diri kita sendiri. Ya, surat 17 ayat 7. 17 ayat 7. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Kalau kamu berbuat baik buat siapa? Dirimu sendiri. Tuh, jadi bukan untuk orang lain dalam berbuat baik, tapi buat siapa, Bu? Diri sendiri. Terus? Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu. Berbuat baik buat dirimu sendiri, berbuat jahat juga buat dirimu sendiri. Terus? Apabila datang saat hukuman kejahatan yang kedua, kami bangkitkan musuhmu untuk menyeramkan wajahmu. Lalu mereka masuk ke dalam Masjidil Aqsa, sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali, dan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai. Nah, gitu, Bu. Tambahin lagi surat 45 ayat 20. Surat 45 ayat 15, maaf. 45 ayat 15. Silakan. Barang siapa mengerjakan kebajikan, maka itu untuk dirinya sendiri. Barang siapa yang berbuat kebajikan buat siapa, Bu? Dirinya sendiri. Terus? Dan barang siapa mengerjakan kejahatan, maka itu akan menimpa dirinya Tuh, sendiri. berbuat baik buat siapa, Bu? Dirinya. Berbuat jahat buat siapa? Dirinya. Terus? Kemudian kepada Tuhanmu kamu dikembalikan. Nah, jadi kalau gitu kita nolong orang buat siapa, Bu? Buat nolong diri kita sendiri. Ceritanya begini, Bu. Kita kan punya keyakinan ya, kita sudah yakin betul. Ya, kita percaya betul bahwa setelah alam dunia akan ada alam barzah. Betul nggak, Bu? Nah, di alam barzah alias alam kubur, kita punya kepercayaan, punya keyakinan, karena udah dikasih tahu oleh para ustadz kita. 7 langkah orang yang mengantarkan
ya, yang mengantarkan si mayit ke kuburan 7 langkah akan datang malaikat. Malaikat siapa namanya? Munkar Nakir. Kerjanya ngapain? Bertanya kan? Kerjaan malaikat Munkar Nakir bertanya. Bu, ternyata pertanyaannya tidak hanya 5 soal. Ternyata pertanyaan tidak hanya 5 soal. Tidak hanya sebatas man robuka, wa nabiyuka, wa imamuka, wa kiblatuka, tidak hanya itu yang ditanya oleh malaikat Munkar Nakir. Banyak ternyata pertanyaannya. Banyak pertanyaannya. Ya, ini kita lihat surat 1693. 1693. ayat 93. Dan jika Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat saja. Tetapi Dia menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Tetapi kamu pasti akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan. Pasti kamu akan ditanya terhadap apa yang telah kamu kerjakan. Jadi setiap apa yang kita kerjakan ditanya nggak? Ditanya, kecuali urusan di dunia udah beres, Allah sudah mengampuni, aman. Kalau belum beres, belum diampuni, pasti ditanya. Halo? Kamu akan ditanya terhadap apa yang telah kamu kerjakan. Bayangin. Berarti kalau gitu pertanyaan banyak nggak? Banyak. Nih salah satu pertanyaannya begini, salah satunya. Ya. Tapi jangan sampai kita ditanya ini, jangan sampai. Jangan sampai kita ditanya ini. Kenapa yang ditanya sini adalah hanya orang zalim saja. Kita lihat surat 37 dari ayat 22 sampai 25. 37 dari ayat 22 sampai 25. Diperintahkan kepada malaikat. Diperintahkan kepada siapa? Malaikat. Malaikat siapa yang diperintah? Malaikat Munkar Nakir. Ya, Allah ngasih perintah kepada malaikat Munkar Nakir. Hei malaikat Munkar Nakir, kata Allah. Terusin. Kumpulkanlah orang-orang yang zalim. Kumpulkanlah orang-orang yang siapa orang zalim, Bu? Awas jangan jawab kita. Kumpulkanlah orang-orang yang zalim. Malaikat Munkar Nakir, kumpulin tuh orang zalim tuh. Terusin. Bersama besti-bestinya, bersama teman-temannya, sahabat dekatnya, gitu nggak, Bu? Bu. Ya, saya masih ingat, mohon maaf. Dulu saya tinggal di daerah Cimahi, ya. Waktu kuliah, kalau di situ daerah apa namanya, banyak pemuda-pemuda yang pemabuk, Bu. Suka mabuk-mabukan, ya. Nah, kemudian ada salah satunya yang meninggal. Meninggal. Ya. Nah, yang teman-temannya kan bawa tuh simpati gitu kan, nganter ke mana? Ke kuburan. Apa yang terjadi, Bu? Yang terjadi dia bawa bekal minuman. Selesai ini apa namanya yang mengantarkan yang lain, ustadznya semua pada pulang. Akhirnya apa? Dia itu tadi minuman kerasnya ke kuburan, Bu. Bayangin tuh. Nauzubillah min dzalik. Solidar udah solidar lagi sultan betul. Iya, Bu, dia bawa minuman keras ke kuburannya. Dia apa kayak nyiram. Kayak nyiram ini kan kita suka nyiram pakai air nggak, Bu? Oh iya, dia pakai minuman keras. Ya Allah ya Rabbana, itu masih kelihatan di mana, Bu? Di dunia, apalagi nanti di mana, Bu? Di akhirat. Tuh kata Allah, hai malaikat Munkar Nakir, kumpulin orang zalim bersama besti-bestinya, beserta teman-temannya, sahabat-sahabatnya, gitu nggak, Bu? Terusin. Dan apa yang mereka sembah. Terus? Selain Allah. Kumpulin tuh dengan sembahan-sembahannya.
Kalau mereka menyembah harta, kumpulin dengan hartanya. Kalau mereka menyembah jabatan, kumpulin dengan jabatannya. Kalau mereka menyembah oknum manusia, kumpulin dengan oknum manusianya. Gitu nggak Bu? Terusin. Lalu tunjukkanlah kepada mereka jalan. Nah, tunjukkan kepada mereka jalan kemana? Ke neraka. Jadi si orang zolim bersama besti-bestinya akan ditunjukin kemana Bu? Ke neraka. Nauzubillahi min dzalik. Jangan sampai terjadi nih. Terusin. Tahanlah mereka di tempat perhentian. Nah, tapi tahan dulu di tempat berperhentian. Tahan dulu di tempat berperhentian. Tahan dulu. Terusin. Sesungguhnya mereka akan apa, Bu? Ditanya. Sesungguhnya mereka akan ditanya. Apa pertanyaannya? Terusin. Mengapa kamu tidak tolong? Nah, pertanyaannya kenapa kamu tidak tolong menolong? Halo. Berarti mohon maaf, ini orang zalim selama di dunia dia tidak mau nolong orang lain. Makanya saya bilang tadi, kita nolong orang dalam rangka apa, Bu? Dalam rangka nolong diri kita sendiri. Jangan sampai kita ditanya seperti itu. Ini pasti terjadi nggak? Pasti. Pak, saya mah orang miskin gak punya apa-apa, boro-boro nolong orang lain, kita aja sering ditolong sama orang, minimalnya kita nggak nyusahin orang. Betul nggak Bu? Kalau kita belum bisa nolong, jangan nyusahin orang lain. Gitu Bu, minimalnya kan itu. Ya. Nah sekarang kan ada orang yang kerjaannya pengen ditolong aja gitu nggak Bu? Nolong orang lain enggak, ada nggak gitu? Ditanya nanti dia. Harusnya apa? Sesuai kemampuan masing-masing kita harus bantu orang, nolong orang lain. Nah ketika kita nolong orang lain sesungguhnya kita sedang nolong siapa? Nah itu namanya kesadaran tuh harus sampai begitu Bu. Sehingga apa? Kalau kita dorongannya iman karena kesadaran, insya Allah Bu, buahnya ikhlas. Jadi apa namanya? Jadi amal soleh, kan begitu. Subhanallah. Akhirnya apa? Insya Allah Bu, Allah menjanjikan kepada orang yang beriman dan beramal soleh, Allah akan memberikan ampunan dan pahala yang besar. Satu. Ya. Yang kedua, program yang kedua, surat 8 ayat 29. Surat 8 ayat 29. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan kurban kemampuan yang membedakan. Furqan. Atau kemampuan yang membedakan antara yang hak dan yang batil. Kepadamu dan menghapus segala kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang besar. Hei orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, satu, Allah akan memberikan kepadamu furqan. Furqan itu apa? Filter. Furqan diterjemahkannya untuk furqan diterjemahkan ke bahasa itu artinya pembeda. Tapi wujud furqan apa Bu? Filter. Jadi kalau kita bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan furqan, filter Bu. Kenapa kita perlu filter? Artinya begini, kan yang mempengaruhi jiwa manusia dua Bu. Yang setiap hari mempengaruhi manusia, yang mempengaruhi jiwa kita itu dua. Apa? Kata Allah, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan ke dalam jiwa manusia dua Bu. Jalan kefasikan, jalan ketakwaan. Tuh. Makanya perlu furqan. Supaya apa? Ketika ada jalan kefasikan, nah kita punya saringannya. Nah Bu, yang mengajak manusia supaya berbuat fasik siapa? Kan setan. Yang mengajak manusia supaya berbuat dosa siapa Bu? Setan. Nah, setan menggoda manusia mengatasnamakan apa, Bu? Setan menggoda manusia mengatasnamakan kebenaran. Oh iya. Nggak mungkin setan ngaku setan tuh nggak mungkin. Oh iya Bu. Bapak-bapak, ibu-ibu, perkenalkan nama saya Setan. Saya akan menggoda Bapak dan Ibu, siap-siap ya, masa begitu. Contoh waktu setan menggoda siapa?
Contoh ketika setan menggoda Nabi Adam. Tuh Bu, setan ngaku sebagai apa dia? Setan ketika goda Nabi Adam ngaku sebagai apa? Nih kita lihat ayatnya, surah 7 ayat 21. Surah 7 ayat 21. Silakan. Dan dia setan bersumpah kepada keduanya, sesungguhnya aku ini benar-benar termasuk para penasehatmu. Tuh setan ngaku pada Nabi Adam sebagai apa Bu? Penasehat. Hati-hati. Makanya nggak mungkin setan ngaku setan. Pasti setan juga menggoda manusia mengatasnamakan apa? Kebaikan, mengatasnamakan kebenaran. Nah sekarang bisa nggak ya mempengaruhi, yang mempengaruhi jiwa kita apa yang kita lihat, apa yang kita dengar kan hari-hari? Betul nggak Bu? Nah hari-hari kita melihat ini, bisa nggak jalan kefasikan masuk ke sini? Bisa nggak jalan kebenaran masuk ke sini? Bisa. Iya Bu. Nah cuma jalan kefasikan juga mengatasnamakan apa? Kebenaran. Waspadalah, waspadalah. Gitu. Nah perlunya Furqan tuh itu. Perlunya Furqan tuh itu Bu. Hai orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan kepadamu Furqan. Furqan itu filter. Sehingga apa? Jalan kefasikan tersaring. Dengan sendirinya. Itu cocok. Weh di hati nggak cocok aja udah. Hati itu menolak gitu Bu. Kayaknya bukan begini deh gitu. Tapi dia tidak menyalahkan. Ya. Cerita dia kita terima tapi tidak apa namanya, tidak menjadi pengaruh buat kita. Tetap aja kita punya prinsip. Oh iya Bu. Yang kedua, setelah ngasih Furqan apa Bu? Menghapus segala kesalahan dan mengampuni segala dosa. Tuh. Jika kamu takwa. Itu. Ya. Nah, cuma takwanya nanti kita bahas di episode berikutnya. Insya Allah hari Senin ya. Insya Allah hari Senin. Oke? Bukan. Hari Senin besok. Ya, oh belum diumumkan. Ya udah, mohon maaf. Ya, kembali ke laptop. Baik, sampai di sini ada pertanyaan. Ya gimana Bu? Ya. Nah gini. Langkahnya nih, gini ya Bu, sekali lagi. Hutang nih ketika kita ngasih hutang sama orang, nih supaya jadi nilai ya. Supaya jadi nilai. Kita lihat surat 2 ayat 280. Surat 2 ayat 280. Dan jika orang berutang itu dalam kesulitan. Dan jika ketika orang yang berhutang dalam apa Bu? Kesulitan. Terusin. Maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Nah, udah kasih waktu aja. Nah, taunya bahwa dia dalam kesulitan apa Bu? Taunya dia ada kesulitan apa? Dia datang. Atau minimalnya ngasih kabar. Ya nggak Bu? Iya. Ketika dia ngasih kabar, mohon maaf, saya belum bisa bayar hutang sesuai dengan perjanjian. Saya minta waktu ya. Ya sudah, kasih waktu. Halo? Kenapa Bu? Nah itu masalahnya. Berarti dia tidak niat bayar utang. Betul nggak Bu? Nah terusin. Dan jika kamu menyedekahkan. Jika kamu apa Bu? Jika kamu menyedekahkan, terus? Itu lebih baik bagi ibu. Jadi nilai sedekah kan? Nah, jadi begitu dia ngasih kabar, mohon maaf Bu, saya nggak bisa bayar hutang. Ya, saya masih banyak kebutuhan, ABCD lah alasannya. Gitu nggak Bu? Kata ibu, ya sudah, kapan kamu bayarnya? Ya nanti sebulan anu insya Allah. Nah bulan anu juga ternyata nggak bayar juga. Ya sudah. Ya dia datang lagi, saya nggak bisa Bu ternyata. Ya sudah kalau gitu hutang kamu lunas. Selesai itu urusan Bu. Hutang dia lunas.
Oh iya Bu. Kenapa? Kan ibu ikhlaskan. Tapi ibu langsung ijab kabul sama siapa? Sama dia. Nah kalau tadi, ya nomor kita diblokir, betul nggak Bu? Ditelepon nggak diangkat, di WA nggak dibalas. Ya ketika kita datengin, dia marah, galakan dia, gitu nggak Bu? Iya Bu. Walaupun ibu ikhlaskan, tetap dia punya utang sampai kapanpun. Paham? Tetap walaupun ibu sudah ikhlas, ya sudah dah ikhlas dah, sedekah dah, gitu Bu. Tetap dia punya hutang sampai kapanpun. Boleh ibu berdoa, ya Allah, berilah rezeki. Rezeki yang mana? Dari orang-orang yang punya hutang supaya dikasih kesadaran untuk bayar, kan begitu, nggak apa-apa. Walaupun ibu sudah ikhlas, kan misalnya dia bayar, itu bonus buat ibu. Pahala sedekah dapat, dibayar juga alhamdulillah, gitu. Cuma urusan akhirat selesai. Kenapa? Karena dibayar, gitu nggak Bu? Iya, makanya saya bilang tadi, ya jangan khawatir. Walaupun ada orang yang tidak bayar utang, pasti suatu saat mah dibayar. Nah, makanya mohon maaf, seharusnya kalau kita punya utang selesaikan segera di dunia. Kenapa Bu? Bayar di akhirat mah bunganya gede. Bunganya apa Bu? Gede. Iya. Kenapa? Karena dibayar dengan amal Bu. Kenapa saya bilang gede? Ikhlas itu susah. Halo? Ikhlas itu susah. Dikira ikhlas gampang. Berarti kalau itu ikhlas mahal nggak harganya? Mahal. Makanya saya bilang tadi bayarannya gede, bunganya gede. Kenapa? Ikhlas itu susah. Ikhlas itu bayarannya mahal. Dikira gampang ikhlas. Itu. Kan ada orang nggak gampang, tenanglah. Yang penting dunia selesai, urusan akhirat mah gimana nanti tuh, ngeledek dia mah. Itu namanya nantang. Itu. Oke, ada yang lain pertanyaan? Ya gimana Bu? Iya. Temannya masih ada nggak? Oh, ya udah minta ikhlas sama mereka. Berapa? Iya. Nah, kalau gitu boleh. Gini Bu, minimalnya teman-teman yang dulu itu minimalnya tahu. Gitu aja udah. Konfirmasi aja. Dan sebenarnya mereka juga sudah nggak berharap kan. Ya, minta ikhlasnya aja. Model gini ya. Besok kan ada nih yang bayar hutang ke saya nih. Ya udah lama juga tahunnya. Bukan 10-20 juta lagi, ratusan juta. Insya Allah besok mudah-mudahan rezekinya buat saya ada. Gitu Bu. Nah saya bilang saya nggak mau lewat perantara, harus ketemu. Kenapa? Biar ijab kabul, saya mengikhlaskan. Kalau ada harta dia ke saya makan ikhlas, ada saya ke dia juga ikhlas. Kan gitu. Misalnya begitu. Saya nggak mau, kenapa? Harus ijab kabul, biar selesai urusannya. Gitu Bu. Ya. Contoh suatu saat Bu, mohon maaf, ada teman saya waktu zaman kuliah tahun 91, teman saya minjem uang sama saya 5.000 rupiah. Nah waktu itu 5.000 rupiah itu bisa makan 3 hari Bu. Bisa buat makan 3 hari, tapi levelnya mahasiswa ya. Waktu makan di warteg mah 3 hari buat makan bisa. Waktu itu tahun 91. Nah, zaman medsos ketemu lagi kan? Zaman medsos ketemu lagi nggak? Sababnya medsosnya apa? Saling ketemu lah. Tahun 2015, 2016 ketemu lah. Ya, dengan beliau. Nah, kemudian kata beliau, "Dad, dulu saya punya utang nih 5.000. Saya dikasih uang 5.000. Tapi saya pikir ada yang salah nih ya. Ada yang salah," saya bilang. Kenapa? 5.000 tahun 2016 udah nggak dapat apa-apa. Bakwan aja 5 biji. Kalau dulu 5.000 dapat makan 3 hari, ada yang salah nih saya bilang. Tapi saya nggak ngomong, udahlah ikhlas saja, selesai. Kenapa? Iya juga niat bayar kok. Jadi walaupun misalkan ada yang salah. Ada teman saya curhat sama saya, "Aduh saya punya dosa nih," katanya. Kenapa? Dulu waktu zaman saya kos gitu kan.
Zaman saya kos, saya nggak bayar kos 4 bulan. Kemudian saya kabur. Terus gimana cara ngelunasinya? Ya lunasin saya bilang. Ya 4 bulan kan dulu kos 1 bulan 5.000. Waktu zaman saya SMA, ya tahun 88 sampai 91 kos tuh. 5.000 Bu, berarti kalau begitu 4 bulan 20.000. Nah saya bilang gini, bayarnya jangan 20.000 atuh. Bayarnya gimana? Bayarnya senilai dengan apa? Ya sekarang kalau misalnya dulu 20.000 dapat apa? Kalau misalkan dulu kos itu 5.000 sebulan, sekarang tanya, kos sekarang sebulan berapa? Misalnya sebulan itu kos itu misalnya 200, berarti kamu harus bayar 200 kali 4. Gitu saya bilang, baru lunas. Oh iya masa 5.000 sama apa 5.000 sebulan kayak dulu. Iya kan beda. Iya. Jadi harusnya itu tadi, makanya hutang piutang bagusnya dengan emas itu gitu Bu. Karena emas itu tetap harganya ya gitu. Tidak akan berkurang nilainya emas mah. Baik, alhamdulillah. Ya itu aja yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan Allah membimbing kita ke jalan yang lurus, membimbing kita ke jalan keselamatan, dan Allah mengeluarkan kita dari gelap gulita ke cahaya terang. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamda syakirin hamdan naimin hamdan ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim adami sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fis sakaratil maut wa najata minan wal afa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doain majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini hingga selesai. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, share, komen dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.